Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibrahim Budi Satria dengan NIM 123140097 dari kelas RB. Ini ingin menjelaskan dua codingan terkait tugas 4 dari praktikum ASDRB. Oke, di sini ada tugasnya. Yang pertama itu buatkan dua codingan terkait circular single dan double. Berikan output seperti pada gambar. Coba inputkan semua sesuai pada gambar di bawah ini. Gunakan fungsi-fungsi sirkular pada single dan double. Untuk fungsinya, gunakan dari tugas-tugas sebelumnya dan sesuaikan dengan fungsi sirkular. Dengan tambahan fitur menu eksekusi, bisa menggunakan switch case atau if else juga boleh. Nah, nanti ini di upload ke YouTube. Nah, ini untuk contoh input yang pertamanya. Dia di sini pakai circular double ya. Nah, ini dia pertama masukkan jumlah elemen dalam list pertamanya. Habis itu kita input listnya. Nah, nanti dia output nih untuk list sementaranya adalah sekian. Nah, lalu di sini ada menu pilihannya. Saya di sini akan menggunakan switch case di sini. Dia pilih operasi, ya ada insert first, ada insert last, ada insert after, ada delete first, ada delete last, ada delete by value dan keluar. Insert first ini jika kita ingin menambahkan note di bagian pertamanya, last itu untuk di akhir, after itu setelah note tertentu, delete first itu untuk delete note pertama, delete last untuk delete note terakhir, dan delete by value itu untuk menghapus note sesuai dengan nilai yang kita inputkan nanti. Nah, seperti ini contohnya yang diminta untuk yang pertama. Dan untuk audio yang kedua, di sini dia menggunakan circular single. Diminta kita masukkan jumlah elemennya kosong, list kosong. Lalu ada menu seperti tadi dan pilihannya juga sama seperti tadi semuanya ya. Nah, oke, mungkin saya rasa kita langsung ke kodenya aja. Di sini sudah saya buat. Oke, kita mulai dari atas. Nah, ini untuk circular double dan ini untuk circular single. Perbedaan dari circular double dan single ini, jika double dia itu ada previousnya. Nah, kan jika dia di single dia itu tidak ada previousnya. Yang pertama kita itu akan buat struktur data node di mana isinya itu ada data, ada next dan ada previous. Lalu kita akan buat struktur data list di mana dia ini menuju ke pointer sebelumnya node head. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat list kosong. Nah, ini untuk memeriksa apakah list kosong. Nah, ini untuk alokasi node dalam listnya. Lalu di sini ada delete node. Delete node itu untuk menghapus node. Ya, menghapus node. Dari namanya menghapus node. Insert first ini fungsi untuk input data pertama. Lalu selanjutnya ada insert tail. Insert tail ini itu untuk fungsi untuk input data terakhir. Nah, ini juga ada insert after. Insert after itu fungsinya untuk input input data setelah data yang diminta. Jadi misalkan ada beberapa data, kita akan diminta untuk input sebuah angka di mana after datanya berapa, lalu kita akan input x-nya. Oke, kemudian ada beberapa lagi ke bawah, ada delete first. Nah, delete first ini itu gunanya untuk menghapus data yang pertama. Menghapus data pertama. Menghapus
node pertama dari link listnya. Nah, di sini ada kondisi ini digunakan jika hanya ada satu node di dalam list tersebut. Lalu di sini ada delete tail. Delete tail itu untuk menghapus node terakhir. Nah, ini juga seperti yang tadi. Ini kondisi jika hanya ada satu node dalam list tersebut. Nah, ini ada delete value. Delete value itu kita menghapus node yang diminta oleh pengguna. Jadi kita akan input angkanya yang akan dihapus, dan nanti fungsi ini akan menghapus bagian dari node tersebut. Nah, ini juga ada beberapa kondisinya seperti tadi sama. Ini itu percabangan untuk node yang ingin dihapus ya, adalah node pertama. Jadi di sini makanya ini dia head ya. Nah, lalu di bawahnya ini juga ada lagi di sini. Nah, ini tuh jika node yang ingin dihapus adalah node terakhir. Nah, terus terakhir di sini itu ada fungsi untuk print list. Ini tuh fungsi untuk mencetak list yang sudah kita buat ya. Nah, ini jika list kosong, ini output jika list kosong. Nah, terus yang di sini itu adalah untuk output data yang tidak kosong. Output jika jika list tidak kosong. Nah, yang pertama kita harus deklarasi dulu list my list ini dengan strukturnya tadi udah kita buat di sini. Nah, lalu kita menjalankan fungsi untuk membuat list ya. Kita fungsi untuk membuat list. Nah, yang pertama di sini itu ada input n. N itu jumlah elemen dalam list. Karena jika di contoh tadi itu memasukkan jumlah elemen dalam list. Lalu ada perulangan. Perulangan ini untuk input listnya. Kita di sini menggunakan insert tail untuk memasukkan data ke dalam list tersebut. Nah, lalu kita akan minta dia untuk mencetak list yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini ada deklarasi untuk pilihannya karena kita akan membuat menu ya. Kita deklarasi pilihan, data, dan after data. Nah, ini kita mulai ke menu bagian pertama, makanya di sini menggunakan do dulu untuk pilihan menu pertama kali. Nah, ini tergantung pilihannya. Nah, beberapa pilihan ini ada beberapa case-nya. Misalkan satu di sini insert first. Nah, dia akan menjalankan fungsi insert first. Case 2 insert tail atau insert last. Yang ketiga itu dia akan menjalankan fungsi insert after. Case 4 dia akan menghapus data pertama. Case 5 akan menghapus data terakhir. Case 6 akan menghapus data sesuai nilai yang diminta. Lalu case 7 adalah untuk keluar dari program tersebut. Nah, ini defaultnya jika dia memilih angka selain 1 sampai dengan 7, dia akan mengeluarkan opsi tidak ada, coba lagi. Nah, terakhir jika kita sudah selesai dari sini, jika kita sudah mau output 7, dia itu akan selalu akan nge-print list yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini perulangan akan berhenti jika pengguna menginputkan 7 untuk di pilihannya atau keluar program. Sekarang coba kita running. Nah, masukkan jumlah elemen dalam list 3, jumlah elemen listnya 1, 2, dan 3. Nah,
Sini listnya itu adalah 1 2 3 ya teman-teman. Ya mungkin ada kesalahan kode dari saya tadi, cuma nggak tahu di mana. Nah, coba kita langsung pilih operasi aja. Operasi yang dieksekusi itu satu, insert first. Nah, yang diminta kita masukkan adalah 0. Nah, data list kita akan menambahkan 0 di node pertamanya. Lalu selanjutnya dia akan pilih operasi 3, di mana 3 itu adalah insert after, data 4 setelah 4. Nah, kita pilih insert after 3. Nah, kita menggunakan data setelah 4 dan datanya adalah 4. Nah, di sini 0123 tidak ada 4 dikarenakan 4 itu tidak ada dalam list kita. Kurang lebih sama seperti ini. Key 4 tidak ditemukan karena 4 itu belum ada dalam list kita. Nah, selanjutnya operasi yang eksekusi 6 atau delete value. Nah, 6 delete value dan nilai yang ingin dihapus adalah 6. Nah, kenapa di sini tidak ada perubahan? Karena data kita ini belum ada angka 6. Jadi, jika kita meminta angka 6 untuk dihapus, tidak ada yang akan dihapus sama program tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita langsung 7. 7 ini adalah keluar dari program. Nah, keluar program dan ini adalah list final dari list kita. Nah, kita langsung ke kode yang kedua. Kedua ini adalah circular dari single link list ya. Kurang lebih ini tuh sama juga fungsinya. Kita buat struktur data dulu dua ini. Lalu ini adalah fungsi untuk membuat list kosong. Lalu ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah list kosong atau tidak. Terus ini adalah untuk fungsi untuk alokasi alokasi node ya. Lalu ada fungsi untuk menghapus node. Lalu ada fungsi insert first. Insert first tadi itu untuk memasukkan node pertama. Lalu ini juga ada insert tail untuk memasukkan node terakhir. Lalu ada insert after. Insert after juga sama juga di sini, itu untuk memasukkan node setelah node yang diinputkan pengguna. Nah, ini ada delete first. Delete first itu untuk menghapus node pertama. Lalu ada delete tail. Delete tail itu juga untuk menghapus node terakhir. Lalu ada delete by value. Delete by value juga sama seperti tadi, menghapus node yang diminta oleh pengguna. Lalu ada ini void print list untuk mencetak list yang telah kita buat. Lalu kita langsung ke program main ya. Kita seperti biasa kita deklarasi dulu list yang akan kita buat. Lalu dia akan membuat sebuah list kosong. Nah, seperti tadi ini ada n, kita deklarasikan n itu sebagai jumlah elemen dalam list yang diminta. Nah, lalu di sini ada perulangan untuk input listnya menggunakan insert tail seperti tadi. Nah, selanjutnya dia akan meminta kita untuk meminta program untuk mencetak list yang sudah kita buat. Nah, seperti tadi juga kita akan deklarasi untuk pilihan data dan after data. Kalau di sini adalah menu pertama, kurang lebih ini sama juga seperti yang tadi, dimana menggunakan switch case ya. Nah, untuk case pertama seperti tadi, case pertama insert first, case kedua itu insert last atau insert tail, case 3 itu adalah insert after, case 4 itu delete first, case 5 itu delete last atau delete tail, 6 itu adalah delete value, dan 7 itu keluar program. Dan defaultnya jika pengguna menginput angka selain 1 sampai 7. Lalu setiap case itu setelahnya dia akan meminta untuk mencetak list yang telah kita lakukan setelah operasi tersebut. Nah, perulangan berhenti ketika pengguna menginputkan angka 7. Nah, kita coba juga untuk ini. Ini adalah contoh yang keduanya. Nah, ini masukkan jumlah elemen list. Kita diminta untuk input angka 0. Jika input angka 0, berarti di sini otomatis dia akan mengoutputkan list kosong. Lalu selanjutnya
dia meminta untuk insert after eh nah insert after note setelah yang diminta adalah note 0, yang akan kita masukkan adalah note 1. Di sini dia mengoutput list kosong karena tadi list kita itu dari awal sudah list kosong. Nah, yang selanjutnya yaitu delete by value eksekusi 6. Nah, dan nilai yang ingin dihapus adalah 0. Nah, karena list masih kosong, jadi nggak ada yang dihapus. Tetap aja. Selanjutnya, pilih operasi 2. 2 itu insert plus. 2 insert plus, data yang diminta adalah 1000. Nah, kan tadi awalnya kita memiliki list kosong. Kita inputkan dia dengan insert plus. Hasil dia sudah tidak kosong lagi, dia sudah menjadi list yang isinya ada angka 1000. Nah, jadi jika kita langsung keluar program di sini angka 7. Nah, list finalnya itu adalah 1000 karena tadi kita sudah menginputkan data 1000. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih semua sudah menonton.